Oke teman-teman, selamat malam. Kali ini saya akan berbagi bagaimana cara menyeting Facebook Ads mulai dari awal ya. Jadi teman-teman yang mungkin merasa awam atau sudah pernah mencoba Facebook Ads, tapi kemungkinan masih kurang memahami, bisa share, bisa melihat video ini. Jadi kita coba untuk setting Facebook Ads mulai dari hal yang paling kecil sampai nanti kita lihat bagaimana ads yang efektif itu seperti apa, yang tidak efektif itu seperti apa. Oke, lanjut. Selanjutnya untuk yang pertama, jika teman-teman sudah login di Facebook, kemungkinan tidak perlu login lagi. Tapi yang belum login, silakan login dulu di Facebook dan saya sarankan untuk memakai desktop atau laptop. Karena kalau misalnya memakai HP bisa saja, tapi kurang begitu lengkap ya. Jadi lebih baik pakai desktop atau laptop. Jika sudah login, teman-teman langsung saja klik tulis di Google ya, Meta gitu ya. Meta itu ada dua, ada Meta Business, ada Meta Ads. Nah, kalau misal teman-teman ingin langsung setting untuk iklan, kita akan langsung ke Meta Ads. Kita cari Meta Ads. Ini, kalau dulu Facebook Ads, sekarang Meta Ads. Nah, ini ya paling atas ya, Meta Ads. Terus kemudian kita langsung klik. Dan karena di sini adalah tutorial, kita coba langsung teknis saja, langsung praktek, teman-teman supaya langsung bisa praktek di rumah ya. Nah, ini sudah muncul Meta Ads di sini. Terus kemudian kita mulai. Nah, ini ya. Ini jika masih belum ada kampanye yang kita terbitkan. Seperti ini tampilannya. Yang pertama itu mungkin kita mulai dari mana nih? Kalau misal kita mau mulai dari iklan yang pertama, maka yang harus teman-teman lakukan adalah klik buat ini ya. Nah ini. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa pilih tujuan kampanye. Saya coba jelaskan satu-satu ya supaya objektifnya itu jelas. Jadi kita buat iklan itu tujuannya untuk apa? Pertama ada tujuan awareness. Awareness ini aware. Jadi untuk memberitahu orang sebanyak mungkin supaya orang-orang itu aware sama kita. Supaya orang-orang itu memperhatikan kita. Jadi cari perhatian ya. Atau dalam bahasa lainnya itu caper. Karena kita baru pertama. Karena dalam iklan sosial media itu seperti kita kasih brosur di keramaian. Banyak orang yang mungkin menerima tapi mereka tidak membaca karena belum kenal siapa kita. Bahkan mungkin ini siapa orang belum kenal kok tiba-tiba kasih brosur. Mereka mungkin ya terima brosurnya tapi kemudian bisa jadi dimasukkan ke kantong atau kadang dibawa dulu aja dibuang di tempat sampah itu bisa saja. Ya karena ini masih di tahap awareness ya. Jadi awareness ini untuk membuat orang itu tahu dulu. Nah, kalau teman-teman bisnis baru dan jangkauannya tidak terlalu luas, ini bisa dipakai. Jadi awareness di sekitar satu lokasi kota atau wilayah itu bisa. Tapi saran saya kalau misal budgetnya tidak terlalu besar dan tapi audiennya sangat besar misal di seluruh Indonesia dan banyak gitu ya, luas, awareness ini sangat menghabiskan biaya budget menurut saya ya. Lebih baik kalau awareness ini dipakai di satu wilayah lokal, di satu kota tertentu dengan misal jualan empek-empek untuk Palembang, tapi di area tertentu gitu ya. Awareness ini sangat bagus sekali karena akan ditampilkan berkali-kali di orang yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah tujuan traffic. Nah, traffic ini maksudnya apa? Jadi kita punya website atau punya blog. Nah, kita arahkan supaya orang-orang itu
klik dan masuk membaca blog kita atau membaca website kita. Lihat dulu website kita sebelum mereka order. Ini traffic ya. Ini sangat penting sekali kalau misal teman-teman mau buat iklan, terus kemudian mau diarahkan ke traffic, berarti teman-teman harus punya dulu website atau blog atau apapun itu ya. Bisa jadi flyer online atau apa ya. Yang jelas ada linknya yang membuat orang itu tahu tujuannya kalau misal klik iklan ini berarti mereka melihat informasi di mana. Linknya apa. Nanti selanjutnya teman-teman ini ada interaksi. Nah ini yang paling banyak dipakai karena interaksi ini sangat mendukung FOMO. Kalau di dalam bisnis ada marketing FOMO marketing. Orang-orang komen gitu ya, terus kemudian like. Semakin banyak komen dan semakin banyak like, orang lain yang sebelumnya belum pernah lihat iklan tersebut, terus kemudian tidak tertarik, akhirnya tiba-tiba tertarik karena komennya banyak. Atau tiba-tiba banyak orang yang like. Tapi kalau misal iklannya tidak ada yang like, tidak ada yang komen, mereka yang kemungkinan masih pertama lihat iklan tersebut, kemungkinan tidak tertarik untuk komen juga. Nah ini sangat berguna kalau misal di marketing FOMO ya. Teman-teman bisa pakai ini, interaksi. Jadi orang-orang diarahkan untuk berinteraksi. Nanti Facebook yang ngatur itu. Kira-kira yang mau komen itu siapa? Iklannya itu akan diarahkan ke orang-orang yang memang dia suka komen, suka like. Seperti itu ya. Jadi settingnya seperti itu. Kemudian tujuan kampanye selanjutnya adalah prospek. Nah ini prospek ini kita lihat bagaimana Facebook itu menyediakan formulir untuk menarik orang-orang ya, untuk menarik orang-orang supaya mengisi formulir tersebut. Nah prospek ini sangat berguna kalau misal kita mau melihat keseriusan orang-orang dengan bisnis kita, dengan produk kita. Kita bisa buat formulir tersebut di Facebook atau di mana? Di online ya. Jadi mereka ngisi data, kemudian setelah itu janji ketemu, atau kemudian minta dihubungi lagi. Nah, ini prospek. Kemudian promosi iklan. Promosi iklan ini bisa diarahkan untuk menginstal aplikasi. Terus kemudian aplikasi itu bisa macam-macam ya. Karena kalau misal kita lihat, website pun sekarang bisa menjadi aplikasi di App Store ataupun di Play Store. Kemudian di penjualan, nah penjualan ini juga penting. Kalau misal teman-teman ingin mengarahkan orang-orang untuk ke tujuan penjualan, berarti harus jelas juga konversinya. Itu ada pixelnya, terus kemudian ada website yang ada check out, sampai kemudian pembayaran itu harus jelas. Alurnya itu harus jelas. Kalau misal tidak ada alur konversi, kemungkinan penjualan ini juga tidak akan berguna sekali. Karena Facebook akan mengukur bagaimana tingkat keberhasilan iklan itu dengan hasil konversi penjualan. Nah, ya, untuk itu, untuk website-website atau e-commerce teman-teman, itu harus dikasih pixel untuk mengukur itu. Oke, lanjut ya. Sekarang kita lihat ke interaksi saja, kita coba. Kemudian lanjut saja, misal kita di sini ada beberapa pilihan, kampanye pesan yang disesuaikan, kampanye interaksi manual. Bisa ini, bisa yang kedua. Tapi kalau misal teman-teman ingin mengatur, pengen ngulik-ngulik, pilih aja yang kampanye interaksi manual. Nah, kemudian di sini, nama kampanye kita isi saja kampanye baru gitu ya. Kampanye 1. Kategori tidak perlu dipilih ya, karena kemungkinan teman-teman kan tidak mengiklankan tentang kartu kredit atau lowongan, kecuali kalau lowongan di sini nanti akan dikhususkan untuk lowongan. Kemudian perumahan ya, atau pemilu atau politik. Nah, ini teman-teman kalau misal mau nyalek, cocok nih. Tapi kalau nggak nyalek, nggak usah dipilih. Detail kampanye, pilih saja. Di sini ada lelang ya. Kemudian tujuan kampanyenya interaksi, karena tadi kita pilih. Uji AB, teman-teman bisa pakai kalau misal teman-teman ingin membandingkan dua iklan yang berbeda dan ingin melihat iklan mana yang lebih efektif, iklan A atau iklan B. Nah, ini bisa dipakai. Nanti Facebook yang memilih
mana nih iklan yang winning, iklan yang menang atau dengan performa yang terbaik. Tapi kalau misal teman-teman ingin mengujinya dengan manual, itu ini tidak usah dicentang. Anggaran kampanye advantage. Ini kalau saya bisa dicentang, bisa tidak. Nah, kalau misal advantage ini kita memilih untuk agar Facebook itu mendistribusikan kampanye ini, mendistribusikan budget kampanye ini dengan sebaik-baiknya. Misal kita budgetkan 50.000 atau 100.000, itu dioptimalkan sama Facebook. Nah, kalau saya lebih memilih kadang itu advantage ya, kecuali kalau misal beberapa iklan yang perlu setting manual budget dari saya. Nah, ada selanjutnya, ada setting anggaran harian. Nah, ini anggaran harian sepanjang masa promosi atau anggaran harian. Teman-teman bisa pakai anggaran harian. Nah, untuk minimalnya berapa? Untuk minimalnya ini, kalau dulu bisa 10.000, kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Jadi kita harus pakai mungkin dolar yang paling kecil itu berapa ya? 16.000 mungkin ya. Nah, ini bisa. Atau 20.000. Ya, 20.000 itu kan juga tidak terlalu besar. 25.000 boleh. Ya. Untuk hasil maksimal, saya sarankan setiap iklan per hari minimal 50.000. Kalau misal dengan anggaran minim atau anggaran paling minim, ya bisa jalan tapi tidak maksimal. Gitu ya teman-teman. Strategi tawaran kampanye volume tertinggi atau apa, teman-teman bisa pilih. Nah, ini kalau misal teman-teman mau pakai target biaya per hasil, misal per like atau per komen tuh kasih Rp100 atau Rp300 gitu ya. Tapi kalau saya tidak pernah kasih ini, saya biasanya kasih volume tertinggi supaya Facebook yang menentukan kira-kira biayanya yang paling bagus itu berapa. Gitu ya. Langsung setelah itu selanjutnya, nah ini kasih nama aja iklan satu gitu ya. Nah, konversinya kemana? Di sini ada lokasi konversi, ada beberapa pertanyaan. Kalau teman-teman ingin orang-orang itu mengirim pesan langsung ke aplikasi pemesanan seperti ya Messenger atau WhatsApp atau di Instagram langsung inbox, ini cocok. Tapi kalau misal teman-teman ingin orang itu lihat-lihat dulu, kemudian lihat harga, fitur, kemudian setelah itu tanya, ini tidak cocok karena mereka kalau misal diarahkan langsung ke aplikasi pengiriman pesan, itu Facebook nyari orang yang kira-kira dia itu langsung chat aja, langsung DM tanya-tanya gitu ya. Nah, mungkin bagus untuk interaksi karena kita tahu seberapa menarik iklan kita, tapi kelemahannya orang mungkin tanya tapi mereka belum tahu produk kita itu fitur-fiturnya apa, benefitnya apa, dan kadang jadinya CLBK ya, chat lama beli kagak. Nah, ini lanjut ya, di iklan ada. Nah, ajak orang menonton video atau interaksi dengan postingan atau acara. Nah, ini ya, orang interaksi itu bisa jadi komen, terus kemudian like, bisa share. Nah, tiga ini ya. Kalau misal teman-teman ingin iklannya rame, ini cocok. Jadi di iklan Anda ini dipilih orang-orang menonton video sebanyak mungkin, terus kemudian komen, kemudian berbagi, dan like. Selanjutnya ada ajak orang telepon. Nah, ajak orang telepon ini kita kasih nomor telepon, terus kemudian mereka klik nomornya dan telepon lewat Facebook langsung. Terbayang nggak kalau misal kita dapat iklan di beranda Facebook, kemudian kita langsung suruh telepon ya. Kita mungkin belum tahu ini apa ini jasanya. Terus kemudian mungkin kalau misal tertarik, harganya juga belum tahu berapa. Nah, ini akan sangat riskan sekali kalau misal teman-teman teleponnya itu telepon ya WA, kadang tidak diangkat atau kadang kalau misal orang tidak dikenal gitu ya. Gitu. Kecuali kalau misal teleponnya ini memang benar-benar dikhususkan untuk iklan. Jadi orang yang telepon tuh benar-benar terlihat, oh ini berarti memang benar-benar dari iklan. Itu nggak apa-apa. Untuk selanjutnya konversi yang situs web. Nah,
Ini saya paling tertarik di sini. Kenapa? Karena kalau misal kita ambil di situs web itu, orang lihat dulu. Kita misal jualan, eh, misal jualan apa ya, nasi gitu ya, nasi nasi bungkus. Nah, jualan nasi bungkus ini kan orang perlu tahu dulu. Ini dalamnya apa sih? Lauknya apa aja sih? Terus kemudian nasinya bagaimana sih? Porsinya seberapa banyak sih? Baru kemudian mereka beli dan buka. Nah, sama kalau misal orang-orang yang ada di iklan itu ya, mereka kan belum tahu nih produk kita seperti apa. Untuk membuka, untuk tahu apa isi dari nasi bungkus tadi itu kita ajak orang-orang untuk melihat situs web atau di landing page atau di website apapun itu ya, atau blog. Di sana kita jelasin, oh ini nasi bungkusnya itu bungkusnya uh, dari daun misalnya. Terus kemudian nasinya itu nasi pulen, lauknya tempe dan daging. Terus kemudian ada juga kerupuk. Porsinya cukup untuk satu orang. Nah itu dijelasin semuanya. Baru kemudian orang yakin, oh ya ini cocok buat saya nih, baru beli. Itu ya, saya lebih suka sih favorit di situs web karena orang-orang tahu dulu, belajar tentang produk kita dulu, setelah yakin baru mereka chat WA. Artinya orang-orang yang masuk ke WA kita itu sudah otomatis terfilter karena informasi yang tadi itu, informasi yang kita berikan di website itu. Ya oke. Lanjut ya. Kita ke aplikasi. Nah, ajak orang untuk berinteraksi dengan aplikasi. Dan di aplikasi ini kan banyak ya. Sekarang itu orang mengarahkan tuh install aplikasi atau apa gitu. Tapi kalau misal teman-teman masih belum punya aplikasi, saya kira ini tidak akan dipakai. Ini hanya untuk orang-orang yang punya aplikasi. Nah, ajak orang untuk berinteraksi dengan halaman Facebook Anda. Ini artinya kalau interaksi itu bisa like, bisa share, atau bisa apa ya. Di halaman Facebook. Halaman Facebook itu kan biasanya kita punya beberapa halaman, tapi dia tidak punya like, tidak punya subscriber. Ini bisa diarahkan. Jadi untuk awal itu kasih aja ini apa. Jadi supaya orang-orang itu like dulu. Karena kalau misal kita lihat trust atau kredibilitas dari halaman itu kan biasanya dilihat dari like-nya. Kalau misal like-nya cuma satu atau dua, oh berarti cuma adminnya doang. Gitu. Jadi ini bisa jadi opsi kalau misal teman-teman ingin menumbuhkan kredibilitas dari halaman atau fanpage ya. Nah, sebelum mengarah ke selanjutnya, syarat juga untuk memasang iklan di Facebook itu, kita harus punya halaman. Teman-teman harus punya halaman yang sudah dibuat fanpage. Teman-teman bisa pakai halaman yang sudah ada atau halaman teman tapi teman-teman jadi adminnya ya. Yang jelas kalau misal ingin beriklan harus ada halaman atau halaman yang terkoneksi dengan Instagram. Itu bisa. Nah, di sini saya ada contoh Abuya Farm ya. Ini punya klien. Terus kemudian anggaran dan jadwal. Ini tanggal mulainya, terus tanggal berakhir ini kalau misal ingin dijalankan selama 7 hari, 1 bulan, dan lain-lain. Ya. Nah selanjutnya nih, ini yang paling menarik nih. Pemirsa. Nah ini pemirsa, lokasi di mana? Lokasi misal di Indonesia bagian mana? Kalau misal di Indonesia seluruh Indonesia ya nggak apa-apa. Tapi kalau misal teman-teman punya bisnis hanya untuk area Jakarta misalnya, tulis aja Jakarta. Jakarta mana gitu kan ada di sini. Jakarta Indonesia misalnya. Nah ini. Radiusnya juga bisa kita ini. Misal kota Surabaya. Ini ada kota Surabaya.
Kemudian radiusnya juga disetting, jangan terlalu luas juga. Misal Surabaya, sudah pilih Surabaya tapi 40 km ini kan artinya sudah masuk Madura juga, masuk Bangil juga. Ya. Nah, ini setting radius juga jangan lupa disetting. Misal 15 km ya. Nah, kalau 15 km kan artinya sampai sini nih radiusnya. Ada kelihatan di sini. Nah, kita juga bisa kecualikan. Misal kecualikan kota mana. Jangan sampai iklan ini muncul di kota Bandung misal. Bandung. Nah, ini area Bandung jangan sampai muncul. Ini bisa. Kemudian tampilkan opsi lainnya. Usia minimal saran saya 21 nggak apa-apa. Tapi teman-teman juga harus pilih benar-benar yang kira-kira sesuai dengan target audiens produk teman-teman. Ya, misal 25 atau 21. Kemudian setelah itu ini saran pemirsa. Misalnya ya, kita setting umurnya tadi umur 2 sampai 50 misalnya. Jenis kelamin apakah laki-laki atau perempuan? Nah, ini kadang kita pengen semua orang beli produk kita, tapi saran saya lebih spesifik lebih bagus. Kalau misal produk baju laki-laki misal atau baju pria atau baju wanita itu ditentukan juga. Misal baju pria itu yang angle-nya apa gitu ya. Angle-nya dari pria juga atau dari wanita. Nah, ini yang harus kita tentukan. Kayak misalnya Abu Yafam. Abu Yafam ini kan mau menawarkan untuk korban waktu itu ya. Jadi korban itu biasanya saya pilih laki-laki. Karena biasanya yang getol mengurus kurban itu kan laki-laki. Perempuan apakah kemungkinan akan beli kurban juga? Bisa jadi, tapi tidak sebanyak laki-laki. Itu asumsi saya ya. Kalau bisa benar. Nah, teman-teman mungkin punya asumsi lain, monggo. Yang jelas, semakin spesifik itu semakin bagus. Demografi. Nah, demografi juga keren nih. Jadi dari Facebook itu sudah mengumpulkan data-data dari semua orang di seluruh dunia. Semua gerak-geriknya itu sudah direkam sama Facebook sama Google. Dan yang menarik teman-teman, ternyata semua gerak-gerik kita, behavior kita, apa yang kita lihat, apa yang kita baca, itu semua direkam sama Facebook. Ini ada di sini. Kita coba lihat ya. Demografi, pendidikan. Misal saya pengen orang yang sudah menikah, ini ya, orang tua semua. Artinya mereka sudah menikah. Terus kemudian hubungan pekerjaan di mana? Industri, arsitektur, atau bisnis keuangan. Ini bisa teman-teman pilih di sini. Terus kemudian minatnya. Minat, misal hobi. Hobi di sini ada travel and tourism atau sport. Nah, ini biasanya kalau ada ini ya, nah ini horseback riding. Kenapa? Karena biasanya orang yang saya pengennya orang Islam yang mereka itu sangat suka dengan olahraga Nabi. Itu ada horseback riding ya. Jadi menunggang kuda. Di sini saya klik. Misal ya. Teman-teman bisa berbeda juga. Kemudian juga ada perilaku. Nah, perilaku ini ada aktivitas digital, ada admin toko, bisnis aktif. Ini sangat lengkap sekali teman-teman. Nah, teman-teman harus jeli di sini supaya tidak salah tujuan. Kita iklan kita kasihkan kepada orang yang tepat, gitu ya. Penempatan pilih saja penempatan advantage supaya Facebook memberikan tempat yang paling bagus untuk iklan kita. Setelah itu langsung klik selanjutnya.
Nah ini ya, kita langsung ke bawah, terus kemudian nah materi iklan ini yang seperti apa? Kita tentukan saja, tambahkan gambar. Nah di sini ada beberapa gambar dari misal ini ya. Kemudian teksnya juga usahakan langsung manggil. Assalamualaikum. Waalaikum. Wahai Muslim, misal ya seperti ya. Karena yang saya ingin panggil untuk melihat iklannya adalah orang-orang Muslim, bukan Muslimah, tapi Muslim untuk berkorban. Dan ini juga pengaruh teman-teman, bagaimana desain iklan itu supaya menarik secara visual, kemudian warnanya juga menarik, tidak terlalu kontras, dan bagus ya, harusnya bagus supaya orang-orang itu tertarik melihat iklan kita. Nah, pelacakan ini kalau misal teman-teman ingin secara profesional nanti bisa diambil di peristiwa situs web itu pakai pixel ya teman-teman. Tapi nanti akan saya jelaskan di mode Facebook yang advance ya, yang tingkat lanjut. Kemudian setelah itu di sini tambahkan opsi teks. Itu kalau misal teman-teman ingin membuat iklan itu dalam 2 versi atau 3 versi. Nanti Facebook yang akan membuat pilihan kira-kira yang paling bagusnya yang mana. Nah, misal Assalamualaikum atau yang selanjutnya itu variasi alternatif teksnya itu seperti apa. Ya. Kemudian jika sudah teman-teman bisa pakai ini dan terbitkan. Klik terbitkan gitu. Oke. Nah, teman-teman akan diarahkan ke sini. Tambahkan informasi pembayaran dan teman-teman ada pilihan, misal pakai kartu kredit atau pakai kartu debit atau transfer atau isi saldo. Itu ada beberapa pilihan di sini dan teman-teman bisa pakai yang mungkin yang paling aman untuk awal adalah isi saldo karena kita tidak akan over budget dan jika sudah habis ya sudah tidak tertagih gitu ya. Tapi kalau misal pakai kartu kredit kadang seringnya lupa terus kemudian iklan berjalan terus akhirnya tagihan ke kartu kredit seperti itu. Oke. Di sini ada beberapa pilihan ya. Kita lihat di sini ya. Nah ini. Apa yang bisa dipakai untuk pembayaran? Di sini ada kartu debit. Ya, ini ya. Terus kemudian bank transfer ini pakai isi saldo. Ini lebih aman untuk teman-teman yang pemula. Bank transfer via Mandiri, bank transfer via SIM Niaga, Danamon, dan lain-lain. Ya ini ya. GoPay juga bisa. Jika sudah, teman-teman silakan klik lanjut dan iklan akan berjalan besoknya. Biasanya dalam jangka waktu tidak sampai 12 jam itu sudah proof dan sudah jalan. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya saya akan sampai di sekarang kita lihat bagaimana iklan itu akan saya coba ya. Iklan yang bagus itu seperti apa? Jasa kurban atau akikah ya, Jakarta. Di sini biasanya ada iklan sih, kita lihat. Gini ya teman-teman ya. Jadi untuk iklan tadi ada beberapa teknis yang bisa teman-teman coba. Jadi variasi-variasi itu paling penting ya. Kalau misal teman-teman bikin satu iklan, kemungkinan besar nanti akan kurang bagus ya. Kenapa kurang bagus? Karena kita tidak tahu. Kita kan iklan itu kuncinya di testing. Kalau misal tidak kita tes,
nanti sulit kita lihat mana sih yang sebenarnya disukai sama pasar itu seperti apa. Nah ini ya ada iklan. Nah ini bagus banget ya iklannya. Jadi dalam iklan itu, tambah sangat menarik ya, di sini ada beberapa foto, ya terus kemudian interaksinya juga bagus, like-nya sampai sekian. Ada beberapa foto, terus kemudian sudah di akikah buah hati Anda, berarti kan sudah jelas ini iklannya mereka ingin menarget siapa? Orang tua ya, buah hati Anda. Ada voucher 100.000. Nah, ini biaya akuisisi. Jadi teman-teman kalau misalnya iklan itu anggaplah orang yang pertama kali order itu bisa kasih voucher. Supaya apa? Karena kalau misal orang order dari Facebook, dari lihat iklan, kita langsung dapat keuntungan di situ. Kalau misal mereka order, berarti biaya akuisisinya itu mungkin ya agak mahal ya. 100.000 plus biaya ads, tapi kita tidak boncos karena orang langsung order dan bisa jadi repeat order di lain hari. Terus kemudian kita lihat copywritingnya juga harus menentukan akikah terbaik di Jakarta misalnya. Kami sangat mengerti bahwa momen ibadah akikah berarti sangat bagus untuk Anda sang buah hati. Nah ini kita memanggil siapa yang kita arahkan iklannya. Ini social proof ya, tapi baru di tulisan ya. Nanti kemungkinan di Facebooknya atau di halaman websitenya ditambah lagi social proofnya. Terus kemudian ini fiturnya, mengapa alasan mengapa memilih kami, di sini dijelaskan semua, jamin rasa, bla 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 macam-macam ya. Kemudian kalau mau pesan itu, nah ini kalau masih ragu, ini kan berarti dia tahu kalau ngiklan itu masih awareness. Kalau masih ragu silakan klik di sini untuk melihat bagaimana fitur-fitur dan benefitnya. Jika sudah, langsung order. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi perpaduan antara visual dan juga copywriting yang menarik ini sangat berpengaruh pada keberhasilan iklan kita. Dan jangan lupa teman-teman, testing itu penting karena variasi iklan itu tidak hanya memang capek ya kita buat iklan sampai 8 ad set sampai 4 ya. Mungkin capek tapi kita bisa tahu iklan mana yang efektif, mana yang tidak. Kalau misal hanya satu, kita nggak tahu. Kita sudah mengeluarkan jutaan, ternyata memang iklannya tidak terlalu winning gitu ya. Nah, itu gunanya kita pakai variasi. Gitu ya teman-teman. Uh, saya kira cukup untuk sesi hari ini. Sesi kali ini adalah bagaimana membuat Facebook Ad mulai dari pertama. Ya. Dan jika teman-teman masih ada pertanyaan yang masih kurang jelas, bisa share di kolom komentar dan nanti saya akan berusaha menjawab semampu saya. Dan jika tidak, nanti silakan gabung di grup Telegram. Di Telegram saya ini ada kemungkinan tutorial Facebook Ads tingkat lanjut. Oke teman-teman, begitu saja. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam.